Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Baik, afwan, aywa sebentar. Tibian, aywa. Aywa, ini dia Muhammad. Terakhir kita telah membaca maudhu atau tema ya. Sekarang kita masuk ke hadisnya terlebih dahulu. Babu fadli hamalatil Quran. Kita masuk ke hadisnya dulu. Kemudian halaman selanjutnya dan footnote-nya. Taib. Pertama, silahkan kepada Ummu Nadia. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silahkan, Nah, Ustaz. Bismillah. Haddatsana Abul Abbasi Hamid bin Muhammad bin Syu'aib al-Balkhi qala telah menceritakan kepada kami Abu Abbas Hamid ibnu Muhammad ibnu Syu'aib al-Balkhi, dia berkata, Haddatsana Ya'qub ad-Dawraqi, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ad-Dawraqi. Haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi. An Abdurrahman bin Budailin, dari Abdurrahman bin. Oh, ini dia. An Abdurrahman bin Budailin, dari Abdurrahman bin Budail. An abihi, dari bapaknya. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi minan nasi ahluna. Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Kila, dikatakan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang dekat dengannya. Hamba pilihan. Oh, hamba pilihan. Bisa. Mereka adalah hamba pilihan Allah dan orang-orang ahli. Betul keluarga, betul. Keluarga Allah. Oh, yang itunya. Oh, nah. Mereka adalah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihan tadi maksudnya. Hamba pilihannya. Hamba pilihannya. Masih dibacainnya Ustaz ya? Ya, Akhbarona Abu Bakrin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Hamid al-Wasiti, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Abdullah ibnu Muhammad bin Abdul Hamid al-Wasiti. Haddatsana Ziyad bin Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ayyub, telah haddatsana Abu Ubaidah al-Haddadu, telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidah al-Haddad. Haddatsana Abdurrahman bin Budailin, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman
Abdurrahman ibnu berarti ya. Afwan. Tadi yang di atas Ustaz. An Abdurrahman ibn Budayl. Kalau yang di atas an, kalau yang ini haddasana. Oh. Oh gitu. Nah, Ustaz. Kalau an berarti majrur, kalau haddasana berarti ini fa'ilnya. Mana? Oh ya, haddasana Abdurrahman ibn Budayl. Betul ya? Abdurrahman ibn Budailin telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Budail an abihi dari bapaknya an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qol dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innalillahi ahlina sesungguhnya Allah mempunyai keluarga. Bila dikatakan manhum ya Rasulullahi siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala beliau bersabda ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Qur'an yaitu mereka adalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Summa aurada rahimahullahu. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan hadis Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu min tariqaini dari dua jalan anna Rasulullah dari dua jalur ya, dari dua jalur periwayatan betul. Dari dua jalur periwayatan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lillahi minan nasi ahluna. Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Wa fi riwayatil ukhra qala dan dalam riwayat yang lain beliau bersabda inna lillahi ahlina sesungguhnya Allah mempunyai keluarga. Qala as-sahabatu radhiyallahu anhum para sahabat radhiyallahu anhum berkata manhum siapa mereka ai manhum haula illadzina yusafuna bi annahum ahlullahi yaitu maksudnya siapa mereka orang-orang yang disifati dengan bahwasanya mereka itu keluarga Allah walladzina hum khassatullahi ajwa ya Azza wa Jalla. Jalla wa ala ya, Jalla wa ala. Oh iya, Jalla wa ala betul. Jalla wa ala. Dan orang-orang mereka. Dan siapakah orang-orang? Dan siapakah orang-orang yang hamba pilihan Allah tersebut gitu saja. Betul. Faqala sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran yaitu mereka keluarga Allah dan hamba pilihannya. Yaitu man kanu barang siapa yang menjadi min ahlihi dari ahlul Quran ilman wa amalan yang mengetahui dan mengamalkannya. Ini kanu oh ya betul. Wala yakunul mar'u dan tidaklah menjadi seseorang min ahlil Qur'ani termasuk ahlul Qur'an illa kecuali bil jam'i bainal ilmi wal amali kecuali dengan menggabungkan antara ilmu dan amal kama taqaddama sebagaimana telah disebutkan. Walau wujida maka apabila didapati misalnya syakhsun seseorang hafidho ayati tauhidi menghafal ayat-ayat tentang tauhid kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan tidaklah mereka diperintah kecuali
agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan hanya kepadanya agama. Nah, ini bentar, coba mukhlisin ini sebagai apa pertanyaannya? Kalau i'rabnya agak bingung ini ya. Mukhlisin. Ini Apa nih? iya, hal dari wau. Hal dari wau, kemudian ad-din sebagai maf'ul dari mukhlis atau mukhlisin. Oh, mengikhlaskan agama hanya kepadanya gitu ya Ustaz? Iya, memurnikan agama lahu kepada Allah. Akhlasa yuflis itu kan memurnikan ya. Jadi tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama hanya miliknya. Ya, hanya kepada Allah maksudnya. Nah, ya, kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ala lillahi dinul khalisu. Ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni. Az-Zumar al-ayat as-salisah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Ya, masih? Summa huwa fi ba'di du'aihi, kemudian dia di dalam sebagian doanya, wa munajatihi, dan munajatnya, yatawajjahu ila ghairillahi, dia tujukan kepada selain Allah, mustaghisan, ya Ustaz, wasailan, ya, mustaghisan, meminta tolong, Ustaz. Iya, meminta pertolongan. Jadi dia berdoa dan memunajat, dia berhadap atau maksudkan kepada selain Allah seraya meminta tolong ya, dengan doa itu. Kemudian seraya meminta tolong, wasailan, dan meminta juga ya. Sama poliban, dan memohon ya. Multajian, berlindung, meminta perlindungan. Fala syakka, maka tidak diragukan, annahu, bahwasanya dia laisa min ahli tilkal ayatil sabiqatil lati yahfazuha. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya dia bukan termasuk ahlul ayat yang tadi dia hafalkan gitu ya. Di antara ahli ayat-ayat yang dahulu yang telah atau yang dia hafalkan, betul ya? Betul. Maksudnya itu ya ayat yang tadi gitu kan, yang dihafalkan tadi. Betul. Jadi kan misalnya kan di sini maka jika ada seseorang yang menghafal ayat tentang tauhid tetapi kenyataannya dia dalam doanya tidak bertauhid, yaitu berdoa dan bermunajat kepada selain kepada Allah, di mana meminta pertolongan, meminta perlindungan itu adalah salah satu kekhususan bagi Allah. Maka tidak diragukan lagi, meskipun dia menghafal ayat tersebut, tetapi dia tidak termasuk orang ahli ayat tersebut. Jadi tidak terbatas hanya sebatas hafal saja. Jadi kan di atas man kanu min ahlihi ilman wa amalan. Jadi orang yang dia itu merupakan dari ahli Al-Quran, ilman, dia berilmu, tahu tentang Al-Quran, wa amalan, dan mengamalkan. Harus dua hal itu ya. Maka disebut ahli Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut keluarga. Ya, kemudian walau anna baik, ayo. Ternyata sudah banyak ya. Ayo, syukran jazilan barakallahu fiik. Barakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, itu bacaannya sudah bagus ya, Nadia. Sekarang kita lanjut ke Ummu Ukasyah.
Naam Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silahkan dilanjut. Yang Suma ya Ustadz. Afwan baru masuk Ana. Ayo yang di bawah nih. Walau. Walau. Bismillah. Walau anna syahson hafidhul ayatil amirati Ayatil. Amiroti. Kira-kira amiroti atau amirota? Amirota ya Ustadz. Aywa, betul. Karena naat dari al-ayat yang mansub sebagai maf'ul ya. Nah, Ustadz. Walau anna syahson hafizul ayatil amirota biiqamatis sholati wal muhafadzati 'alaiha. Terjemahnya? Walau dan seandainya. Dan jika bisa ya, lebih cocok dan jika. Dan jika bahwasanya seseorang menghafal ayat-ayat perintah yang memerintahkan untuk menegakkan sholat dan menjaganya sebagaimana qaulihi ta'ala hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jagalah oleh kalian atas sholat wajib ya Ustaz. Nah, betul. Jadi jagalah oleh kalian sholat, maksudnya sholat 5 waktu ya. Wassolatil wusta dan sholat wusta. Wusta ini apa Ustaz? Nah, ini sholatul wusta itu sholat asar ya. Sholat wusta saja. Sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Qumu jadilah. Itu apa ini? Dan berdirilah kumu dan berdirilah kalian. Berdirilah kalian bagi Allah sebagai orang-orang yang taat. Taat atau khusyuk, betul. Maksudnya berdirilah dalam menegakkan ibadah itu ya hanya kepada Allah dengan khusyuk. Kemudian wa qauluhu ta'ala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Dan firman Allah Ta'ala fi buyutin, dan di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditegakkan, ditinggikan dan disebut padanya, disebut padanya nama-namanya. Fiha itu maksudnya fi buyutin itu ya, di rumah-rumah atau di masjid itu ismuhu yaitu nama Allah. Nama Allah. Yusabbihu lahu fiha dan maksudnya bertasbih. Dia bertasbih. Bertasbih baginya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak melalaikan mereka berdagang, tidak melalaikan mereka perdagangan dan jual beli. Betul.
berzikir kepada Allah dan menegakkan sholat. Sip. Summa yatahawanu bis sholati wa yusolli wa yudayyi'u. Terjemahnya? Kemudian yatahawanu ini apa Ustaz? Menganggap sepele atau lalai, melalaikan. Kemudian mereka ya Ustaz sini. Dia hawana, tahawana, yatahawan. Kemudian dia melalaikan sholat, maka fayusolli wa yudoyi, dan dia sholat dan dia menyia-nyiakan atau melalaikan sholat jamaah. Sholat berjamaah. Au yatahawanu bi sholatil jamaah fala yashhadu jama'atal muslimin fa innahu la yakunu min ahliha haqqan wa sidqan. Maka dia tidak menyaksikan sholat jamaah kaum muslimin sama kaum muslimin, maka dia sesungguhnya tidak keadaannya dari ahli sholat secara hak dan benar. Secara hak dan benar. Ya, ini memang muradif ya, susah untuk diterjemahkan kalau satu kata demi satu kata. Kemudian wahakadzal amru fi ayati birril walidaini. Dan demikian pula perkara pada ayat-ayat berbakti kepada kedua orang tua. Sip. Wasilatil arhami kakau subhanahu. Dan terjemahnya dan menyambung silaturahim sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Allah menetapkan dan Rabbmu menetapkan untuk tidak beribadah kecuali kepadanya. Untuk kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah, kepadanya, dan kepada kedua orang tua untuk berbuat baik. Sip. Jika ya belughonna indaka. Jika di sisi kalian mendapatkan jika ia belughonna mencapai. Jika mencapai di sisi kalian usia tua ya. Salah satu di antara mereka atau keduanya, maka janganlah kamu mengatakan bagi keduanya uff.
Dan janganlah kamu tanharhuma, ini apa nih? Membentak keduanya dan katakan bagi keduanya perkataan yang baik, yang mulia. Wahfidh lahuma. Rendahkan ya. Rendahkan bagi keduanya. Rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu bagi keduanya. Janaha dhulli. Ini memang ibarah ya. Memang rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Janah itu sayap, dhulli itu ketundukan. Ya maksudnya rendahkanlah dirimu di hadapan atau bagi keduanya minar rahmati dengan rahmah, dengan roh. Ya, dengan kasih sayang. Rendahkanlah bagi keduanya. Rendahkanlah dirimu bagi keduanya dengan sayang. Dan katakanlah wahai Rob, berilah kepada keduanya irhamhuma, sayangilah mereka keduanya bagaimana mereka berdua mengasihiku ketika kecil. Wa qauluhu ta'ala walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, dan orang-orang yang menyambungkan apa-apa yang Allah perintah dengannya untuk disambung, dihubungkan. Wa qauluhu subhanahu fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal, maka apakah asaitum ini apa Ustaz? Apakah kiranya jika tawallaitum kalian berkuasa? Gimana Ustaz? Jika kalian berkuasa, antufsidu untuk kalian merusak, di permukaan bumi, ya. Dan kalian memutuskan hubungan kekeluargaan di antara kalian. Sip. Wa nadha'iruha minal ayati. Dan semisalnya dari ayat-ayat. Sip. Nadha'ir itu sebanding. Taib, aywa, masyaallah. Syukran jazilan barakallahu fiik. Taufik barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah jauh berbeda ummahat ya. Kalau kita meraba pertama kali kita buka kelas sudah naik level ya. Sudah berbeda jauh ketika kita memulai kelas dulu pertama kali. Insyaallah. Selanjutnya Aywa Ummu Ghifari. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silahkan. Nah, wahwa akun liwa lidaihi. Maka seandainya ada seseorang yang menghafal ayatnya dan
dan dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia. Wa qati'i Wa wa Akun. qati'un. Nah, misal naat wa qati'un lidawir rahmi. Dan memutuskan silaturahmi, Ustaz ya. Ya, tali silaturahmi atau memotong silaturahmi, betul, kepada orang yang memiliki silaturahmi. Iya. Ya, kemudian Wa anna lahu an yakuna min fa anna lahu an yakuna an yakuna min ahli, maka dia bagaimana maka bagaimana baginya tidak termasuk, Ustaz ya, tidak termasuk an yakuna, maka bagaimana dia termasuk maka bagaimana dia termasuk min ahli tilkal ayati, termasuk dari atau termasuk orang yang ahlul Quran. Termasuk ahli ayat-ayat itu yang dia jaga. Allati hafidha hurufuha. Dan yang menjaga huruf-hurufnya. Wa hakadha fil ayat. Wa hakadha fil ayati al-amirati bisidqi. Dan demikian juga pada ayat-ayat yang memerintahkan untuk jujur, ya Ustaz ya. Bisidqi, ya bisa berkata jujur atau berbuat benar ya. Ma'as qadikin, ini orang-orang yang berkata benar ya. Oh ya. Dan demikian juga pada ayat-ayat yang akan berbuat berbuat kebenaran. Wal ayatil amirati bil amanati, dan pada ayat-ayat yang memerintahkan untuk amanah. Kaqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan jadikan kalian bersama bersama orang-orang yang benar. Sip. Orang-orang yang benar. Taubah ayat 19. Wa qaulihi ta'ala an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah, dia memerintahkan kalian untuk apa yang itu addu itu satu. Menunaikan atau menyampaikan. Menunaikan amanat kepada ahliha, pemilik. Pada pemiliknya. Atau yang berhak ya maksudnya. La yakunu shadiqun. Kemudian dia tidak berbuat atau tidak menjadi jujur atau benar, berbuat benar. Kemudian dia tidak menjadi jujur, ya Ustaz ya, enaknya. Wala yakunu minan, dan dia tidak menjadi seorang yang dipercaya. Fahadha laisa min ahliha, maka hal ini bukan termasuk kepada ahlul Quran. Walau dhabaqa ifduha. Apa Ustaz?
sepertinya fa'ilnya huwa, maf'ulnya hifdho. Hifdah. Meskipun dia kuat dalam hafalannya, walau dobato ya, dobtu ya. Walau Dobato hifdhaha. hifdhoha. Walau dhabata hifdh. Dan walaupun dia apa ini sih? Kuat iya. Dalam menghafalnya. Kuat hafalannya gitu. Wa atqana tajwiduha wa Maf'ul. wa atqana Tajwidaha. Ya. Dekatin dulu lampunya, Ustaz. Enggak. Wa atqana tajwidaha wa tartilaha, dan mutkin dalam tajwidnya dan mentartilkannya. Li'annahu lam ya'mal biha. Tetapi karena sesungguhnya dia tidak mengamalkan dengannya atau dengan ayat-ayat tersebut. Betul. Wa nadhairi hadza katsirun jiddan. Mubtada itu. Wa nadhair mubtada. Ya. Wa nadhairu hadza katsiratun jiddan. Dan ayat-ayat yang sebanding ini sangat banyak. Wal Qur'anu lam yunazzal limujarradi iqamatu hurufi. Mudhaf ilaih iqamah. Itu iqamati. Maka Al-Qur'an bukanlah dia diturunkan agar kosong, Ustaz ya. Semata ini mungkin limujarradi, tidak diturunkan limujarradi iqamati hurufi, tidak diturunkan untuk menegakkan huruf-hurufnya saja atau semata. Oh gitu. Maka Al-Qur'an tidaklah diturunkan untuk menegakkan huruf-hurufnya semata. Wa hifdhuhu hifdhan mujarradan. Dan menghafalnya. Berarti, iya Ustaz. Atofnya kemana waw ini? Atof ke iqamah, Ustaz ya. Iqamah atau mujarrad ya? Li mujarrad, ya, betul ya, seperti itu ya. Betul, li hifdhihi hifdhan mujarradan. Jadi Al-Qur'an lam yunazzal li hifdhihi hifdhan mujarradan. Betul ya, mirip. Hifdhihi berarti. Iya. Wa hifdhihi hifdhan mujarradan. Dan menghafalnya dengan sebenar-benar hafalan. Atau kita bilang wa hafidhahu hifdhan mujarradan juga mungkin bisa ya. Dan dia menghafalnya dengan hafalan semata, tidak beramal ya. Kemudian ya, dan dia dan menghafalnya dengan hafalan semata. Bal unzila liyufhama wa liyu'mala bih. Al-Qur'an itu diturunkan agar dia difahami dan diamalkan dengan. Sip. Fal muradu biqaulihi fil hadisi. Maka tujuan dari firman-Nya pada biqaulihi, ucapan atau sabda Nabi dalam hadisnya. Iya. Maka jadi firman sih Ustaz. Tujuan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hum ahlullahi wa khassah, mereka adalah ahlullah atau keluarga Allah dan hambanya yang terpilih. Ay
alladzina ya'maluna bih, yaitu orang-orang yang mengamalkan dengan Al-Qur'an tersebut. Walihada jaa fi sahih, maka karena ini datang ada Baik, sebentar ininya sinyalnya sepertinya sebentar. Ya, dilanjut. Bagaimana, sudah jelas kembali? Ya. Walihada jaa fi sahih, dan karena ini datang pada dalam sahih, maksudnya dalam hadis sahih. Ya, pada hadis sahih, hadisun mufassirun li hadzal hadisi wa mubayyinin lahu. Wa mubayyinun. Wa mubayyinun lahu. Perkataan mufassir, hadisun, satu hadis. Oh, satu hadis. Satu hadis yang menjelaskan, yang mentafsirkan. Yang mentafsirkan ya, pada hadis ini dan menjelaskan dengannya. Wa huwa hadisun nawasi, dan dia atau hadis itu dari Nawas ibni Sam'ana radhiyallahu anhu. Hadis dari Nawas ibnu Sam'an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta al-Qur'an yawmal qiyamati wa ahli. Dia datang, maksudnya didatangkan dengan Al-Quran pada hari kiamat, dan ahli Al-Quran alladzina kanu ya'maluna bihi, orang-orang yang mereka beramal yang dahulu mereka beramalnya atau mengamalkannya. Yang dahulu mereka mengamalkan dengannya. Taqdumuhu ya Ustaz ya, yang dahulu gitu Ustaz. Taqdumuhu, betul. Taqdumuhu suratul Baqarati, yang dimulai dengan surah ya Ustaz. Maka mendahuluinya dengan surah Al-Baqarah dan wa Alu Imran, dan surah Ali Imran. Aywa, na'am, masyaallah. Syukran jazilan barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya Aywa, Ustazah, mangga Ustazah. Ustazah Ummu Fadl, mangga silahkan. Ya Ustaz. Dari faqauluhu ya Ustaz ya. Ya. Faqauluhu yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi. Dan perkataan beliau, maksudnya sabda beliau, akan didatangkan Al-Qur'an pada hari kiamat dan ahlinya. Maksudnya adalah wa yu'ta bi ahlihi, dan didatangkan dengan ahlinya. Alladzi kanu ya'maluna bihi, orang-orang yang dulu mereka mengamalkan Al-Qur'an. Fa'urifa min dzalika anna al-mar'a la yakunu min ahli al-Qur'ani illa idza 'amila bihi. Maka diketahui dari hal itu bahwa seseorang tidak mungkin menjadi ahli Al-Qur'an kecuali jika dia mengamalkan Al-Qur'an. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi takriri hadzal ma'na
Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan pada penetapan makna ini, walihada kana ahlul Qur'ani hum al-alimuna bihi wal-amiluna bima fihi. Oleh karena ini adalah orang-orang yang ahli Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang mengamalkannya dan mengilmuinya. Terbalik. Mereka adalah orang-orang yang mengilmuinya dan mengamalkannya terhadap apa-apa yang ada di dalamnya. Wa illam yahfazuhu an dhahri qalbin. Walaupun dia tidak menghafalnya. An dhahri qalbin ini apa, Ustaz? Dhahru qalbin maksudnya nampak gitu ya, Ustaz? Secara ya maksudnya misal hafidhahu an dhahri qalbin, maksudnya hafidhahu an ghairi kitabin, dia menghafalnya di luar kepala gitu maksudnya. Bahasa Jermannya ditalar katanya. Tanpa melihat. Betul. An ghairi kitabin. Walaupun dia tidak menghafalnya tanpa melihatnya, tanpa melihat Al-Quran. Wa amma man hafidhahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bima fihi falaysa min ahlihi. Adapun orang yang menghafalnya namun tidak memahaminya dan tidak mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalamnya, maka bukanlah ia bagian dari ahli Al-Quran. Wa in aqama hurufaha iqamatas sahmi, walaupun dia telah menegakkan huruf-hurufnya sebagaimana tegaknya anak panah. Zadul Ma'ad al-Mujallad al-awwal fi safhati apa nih? Salasi mi'atin wa sab'atin wa ishrin. Betul. Maksudnya adalah wa in hafidhahu hifdhan mutqinan, walaupun dia menghafalnya dengan hafalan yang mutqin, bi ay yaqra al-Qur'ana min awwalihi ila akhirih la yasqutu minhu harfan. Menggugurkan. La yusqutu. Wazan af'ala berarti. Yusqitu. La yusqitu minhu harfan. Dengan bahwasanya ia membaca Al-Quran dari awal hingga akhir tidak terjatuh satupun huruf darinya. Menggugurkan atau menjatuhkan. Tidak menggugurkan satu huruf pun darinya. Fa innahu bidzalika la yakunu min ahlihi ma lam yakun amilan bil Qur'anil Karim. Maka sesungguhnya dia dengan yang demikian itu tidak menjadi bagian dari ahli Al-Quran selama dia tidak mengamalkan Al-Quran yang mulia. Sip. Falhasilu, maka kesimpulannya, anna ahlal Qur'ani alladhina hum ahlullahi wa khassatuh hum man akramahumullahu subhanahu wa ta'ala bil jam'i bainal ilmi bil Qur'ani ma'anihi wa dilalatihi wal amali bil Qur'ani. Bahwa ahli Al-Quran adalah orang-orang yang mereka keluarga Allah dan hamba pilihannya. Mereka orang-orang yang Allah muliakan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan mereka dengan mengumpulkan antara mengilmui Al-Quran, makna-maknanya, dan dalil-dalil kepenunjukannya, dan mengamalkan Al-Quran. Wa mujahidatin nafsi 'alal i'timari wa mujahadah wal mujahadati wa mujahadatin nafsi 'alal i'timari bi awamirihi, dan berjuang melawan dirinya untuk menegakkan perintah-perintahnya atau melaksanakan perintah-perintahnya, wantihai an-nawahihi, dan berhenti dari larangan-larangannya. Wal Qur'anu innama unzila liyu'mala bihi, dan Al-Qur'an sesungguhnya diturunkan hanya untuk diamalkan. Masya Allah. Ya, di hadis di atas. Oh ya Ustaz.
حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا Yahya ibnu Abdil Hamid. يحيى بن عبد الحميد Mm-mm. الحماني Ini حدثنا Hamid, ini kira-kira Hamid atau Humaid? Humaid Humaid. sepertinya ya. Ya, Humaid sepertinya ya. Oh ya, Hamid Kalau Hamid. dengan panjangnya Humaidi. Iya. Mm-mm. Telah meriwayatkan kepada kami Abu Ja'far Ahmad bin Yahya al-Hulwani. Ia berkata telah meriwayatkan kepada kami Abdullah Yahya bin Abdul Humaid al-Hamani. Haddatsana Hammad bin Su'aib, dan telah meriwayatkan kepada kami Hammad bin Su'aib an Asim dari Asim, an Zirrin dari Zirrin, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani, dikatakan kepada ahli Al-Qur'an, orang yang membersamai Al-Qur'an, Nah, yaumul kiamati, pada hari kiamat, iqra, bacalah, warqa, dan naiklah, bid-darajati, dan naiklah, beberapa tingkat. dan naiklah ke beberapa tingkat, Mm-mm. warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattalu fid dunya, sebagaimana engkau membacanya, turattil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Oh, satunya dulu. Sampai akhir saja ininya apa namanya? Hadisnya. Ya, biar tidak potong. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin kunta taqra'uha, maka sesungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang engkau baca. Yang dulu engkau baca. Sampai ini ya Ustaz ya, sampai Sahahul Albani ya. Ini saja footnote nomor 1. Ya. Al-awwal, sahibul Qur'an huwa man yulazimul Qur'ani inayatan, yulazimul Qur'ana. Dia adalah orang yang melazimkan atau apa di sini ya? Membersamai bisa ya Ustaz? Ya, membersamai. Yulazim itu tidak bisa dipisahkan. Selalu bersama Al-Quran, inayatan bitadabburihi, dengan memperhatikan perhatiannya terhadap tadabburnya. Wa inayatan bil amali bihi, dan perhatian terhadap pengamalan Al-Quran. Yaqra'ul Qur'ana wa yattabi'ul Qur'ana i'timaran wa imtisalan. Dia membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Quran, melaksanakan perintah-perintahnya. Fahadhihi hiya suhbatu li kitabillahi ta'ala, dan ini adalah kebersamaan dia terhadap kitab Allah Ta'ala. Asani qauluhu iqra, dan perkataan Nabi iqra amrun bi qiraatil Qur'an, merupakan perintah untuk membaca Al-Quran. Wa hadzal amru lahu bi qiraatil Qur'ani fil jannati, dan perintah ini baginya dengan membaca Al-Quran di surga. Fa yu'maru fil jannati bi an yaqra'al Qur'ana, dan dia diperintahkan di dalam surga agar membaca Al-Quran. Wa minal ma'lumi annal jannata laisat daru taklifin, dan sudah diketahui bahwasanya surga bukan merupakan tempat pembebanan syariat. Wa innama hiya daru tana'umi salah.
innama hiya Innama daru tana'umi tana'umin tana'umin wa nailu sawabin wa naili ya daru tana'umin wa daru nailis sawab gitu ya. wa daru naili sawab. Ya, Ustaz. Ya betul. Karena sesungguhnya surga adalah tempat untuk meraih kenikmatan dan meraih pahala. Walihadza qala ahlul ilmi, oleh karenanya berkata ahlul ilmi, inna amra sahibil qur'ani bi qiraatil qur'ani innama huwa qiraatun ala wajhi tana'umi wa taladzzuzi. Masya Allah. Sesungguhnya perintah amro. Betul ya, Ustaz? Perintah betul. Perintah bagi orang yang membersamai Al-Quran dengan membacanya, sesungguhnya dia hanyalah membaca dari sisi atau dari sisi dengan untuk bentuk, meraih dalam bentuk dengan bentuk kenikmatan dan kelezatan. Iya. Jadi tana'um merasakan lezat, wa taladzud ya, merasakan nikmat dan merasakan kenikmatan dan merasakan kelezatan. Fahuwa yaqra'u mutana'iman mutaladzidan, dan dia membaca Al-Quran dengan penuh kenikmatan dan penuh kelezatan. Yaqra'u wa yarqa fi darajil jannah, dia membaca Al-Quran dan naik derajatnya di surga. Mislama yulhamuna at-tasbiha wa dzikrallahi subhanahu wa ta'ala fil jannati, sebagaimana mereka diberi ilham untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Aywa, Masya Allah. Ayatnya Masya Allah ngeri ya. Afwan, ininya apa bahasannya, materinya luar biasa. Syukran jazilan barakallahu fi. Baik, selanjutnya, nah nih, Anda bingung nih siapa yang belum baca ya? Ummu Abdul Karim sama Rita, Ustaz. Aywa. Aywardani. Aywa. Mangga silahkan Ummu Abdul Karim. Ya, Ustaz. Poin ketiga ya, Ustaz. Poin ketiga, betul. Yaitu fi darajatil jannati, pada derajat kedudukan di surga. Wa hadza fihi tafadhuli ahlil jannati. Wa hadza fihi tafadhulu. Dan ini adalah keutamaan dari ahlul jannah. Nah, ini maksudnya gini wa hadza fihi tafadhulu ahlil jannah fi darajatil jannah bihasabi a'malihim. Maksudnya wa hadza fihi, dan ini pada maksud ayat hadis tersebut ya, tafadhulu ahlil jannah. Jadi bervariasi atau bermacam-macam keutamaan ahli surga maksudnya, atau penduduk surga. Apa Ustaz, tadi ada telepon masuk, suaranya nggak kedengaran lagi. Boleh diulang, Ustaz? Baik. Wa hadza fihi, dan ini fihi pada hadis ini ya, tafadhulu ahlil jannah. Ada bermacam-macam keutamaan ahli al-jannah, penduduk surga. Tafadhul maksudnya beraneka ragam keutamaannya. Jadi satu sama lain bertingkat demi tingkat atau ya gitu. Dan ini adalah bermacam-macam keutamaan. Tafadhul ini jamak itu, Ustaz. Bukan, masdar dari tafadhola. Dan ini adalah fihi dalam hadis tersebut, tafadhulu penjelasan bermacam-macamnya. Dan ini dalam hadis tersebut adalah
penjelasan bermacam-macamnya kedudukan ahli surga di dalam ahli surga. Fi darajatil jannah. Dalam derajat atau kedudukan-kedudukan surga. Dalam derajat atau kedudukan-kedudukan surga bihasabi a'malihim. Berdasarkan amalan-amalan mereka. Wa min jumlati a'malihim, dan dari jumlah amalan-amalan Seluruh dan dari seluruh amalan-amalan mereka. Inayatuhum bil Qur'ani, penjagaan mereka terhadap Al-Qur'an. Walihadza qala Allahu tabaraka wa ta'ala, dan sebagaimana dalam firman Allah, likulli darajatun mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan untuk setiap kedudukan atau derajat, likullin maksudnya likulli insanin mungkin ya. Ini kan tanwin iwad. Wallahu alam, likulli insanin, likulli nasin, wallahu alam. Likulli bagi setiap orang maksudnya. dan bagi setiap orang terdapat kedudukan dari apa yang mereka kerjakan. Waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun, dan disempurnakan untuk mereka amal-amal mereka dan mereka tidak dizalimi. Sip. Yang keempat, yaitu la tasta'jilu fil qiraati. La-nya la nahiyah menjazmkan. La tasta'jil. La tasta'jil fil qiraah. Janganlah tergesa-gesa dalam membaca Al-Qur'an. Wala tuhazza al-qira'atu Wala tahuzza. Wala tahuzza al-qira'ata lil Qur'an hadzan. Dan janganlah membaca al-qira'ah, maksudnya Quran, lil Qur'ani hadzan, untuk Al-Qur'an dengan hadzan. Ini maksudnya ke tahuzza tadi ya, Ustaz. La tahuzza, janganlah kamu membaca Quran dengan cepat maksudnya ya. Dan janganlah kamu membaca Al-Qur'an dengan benar-benar cepat. Walakin iqra', akan tetapi bacalah, warattil, dan tartilkanlah, kama kunta turtalu, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana pernah kamu membacanya di dunia. Wa hadza min tawfiyatil a'mali lil ibadi, dan ini adalah bagian dari kesempurnaan amalan hamba. Ya, dari wafa ini ya pemberian yang cukup atau sempurna ya, atau balasan yang setimpal dari amal bagi seorang hamba itu, betul. Ya, kemudian Bid darajati wa rif'ati manazila fi jannatin na'imi, dengan derajat dan ketinggian kedudukan di surga yang penuh kenikmatan. sip. Fakullun bihasabi amalihi, dan seluruhnya itu berdasarkan Setiap amalan orang, fakulun maka setiap orang. Seperti tadi ya. Ini contoh tanwin iwad an al-kalimah. Ya. Dan setiap orang berdasarkan kepada amalnya. Wa qiraatil Qur'ani wa tadabburihi, dengan bacaan Al-Qur'an dan tadabburnya. Wa mujahadatin nafsi 'alal 'amali bihi, dan kesungguhan atau perjuangan diri untuk beramal dengannya. Min jumlatil 'amali alladzi yartaqi bihi al-'abdu fi darajil jannati. Dari
keseluruhan seluruh amalnya yang menaikkan hamba itu dinaikkan, Dia, hamba itu naik yang hamba itu naik ke derajat surga. di darajil jannah. Daraj itu bisa dimakna sulam kalau nggak salah ya, tangga-tangga surga gitu. Daraj. Dari seluruh amal yang seorang hamba itu naik pada tangga-tangga surga. Jadi yang hamba itu naik dengan amalnya maksudnya, betul. Ya, kemudian wa akhbarana, ya masih ya ternyata. Qala Ibnul Qayyim. Berarti ke halaman Qala 44. Ibnul Qayyim. Masih qala Ibnul Qayyim. Oh gitu, Ustaz. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu fi bayanihi li ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu dalam penjelasannya untuk makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra warqa fa inna manzaltaka inda Manzilataka. Wa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Bacalah dan naiklah, maka sesungguhnya kedudukanmu berada di akhir ayat yang pernah kau membacanya. Yahtamilu syai'aini, kemungkinan ada dua hal. Antakuna manzilatuhu inda akhir hifzihi. Kemudian yang pertama adalah kedudukannya terdapat pada akhir ayat yang ia hafal. Wa antakuna inda akhiri tilawatihi limahfuzihi. Dan kemungkinan berada pada akhir tilawah yang ia menghafalnya, Ustaz. Bacaan Karena ia yang menghafalnya. Berarti bacaan yang sedang dihafal mungkin gitu ya, Ustaz. Bacaan yang dia hafal. Iya. Di akhir bacaan yang ia hafal. Hadi al-arwahi safhah sittuna wa sab'atun wa sittuna. Wa hadza fihi tafawut Tafawutun. Wa hadza fihi tawafutun. Tafawutun. Wa hadza fihi tafawutun. Dan ini di dalamnya terdapat kesempurnaan. Tafawut, beraneka ragam, bervariasi, bermacam-macam. Dan ini di dalamnya terdapat beraneka ragam, li'annahu qad yahfazu, karena sungguh telah menghafal. Terkadang kalau di film mudhari ya, Ustaz. Dan maksudnya terkadang ia menghafal, walakin la yatlu ma yahfazu. Akan tetapi ia tidak membaca apa yang ia hafal. Wala ya'tani bihi, dan ia tidak memperhatikan, dan ia tidak memperhatikan hal tersebut, memperhatikannya. Fafil makna as-tsani, dan pada makna yang kedua, in akhir tilawatihi limahfuzihi, pada akhir tilawah yang ia baca, yaitu annahu mu'tanin ma yahfazu tikraran wa mudawamatan 'ala al-'inayati bihi. Bahwasannya dia memperhatikan sebagaimana ia menghafal berulang dengan apa yang dia hafal ya. Bahwasannya ia
ia memperhatikan dengan apa yang ia hafal secara berulang dan mudawamah berlangsung terus-menerus dalam penjagaan Al-Quran. Sip, betul. Aywa, na'am. Masya Allah. Syukran jazilan, barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik. Aywa, berarti sekarang silahkan Ummu Rika ya, mangga. Ya Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya, berarti dari atas wa akhbarana. Apa Ustaz yang halaman 44 ya, yang wa akhbarona? Betul. Ya, wa akhbarana, betul. Wa akhbarona Abu Abdillahi Ahmad bin Hasani, dan telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah Ahmad ibnul Hasan ibni Abdil Jabbari Sufi qala, Ibni Abdil Jabbar As-Sufi berkata, haddatsana Syuja' bin Makhladin, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syuja' bin Makhlad, haddatsana Al-Fadlu bin Dukaini, haddatsana Sufyanu, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl ibnu Dukain, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Asimin dari Asim, an Zirrin dari Zirrin, an Abdullah ibni Amrin dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu, dikatakan, iqra warqa warattil kama kunta tarattilu. Fa'ala yufa'ilu. Turattilu kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan sebagaimana dahulu engkau membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilaka, maka sesungguhnya kedudukanmu, inda akhiri ayatin kunta taqra'uha, pada akhir ayat yang dahulu engkau membacanya. Dikeluarkan oleh Abu Daud nomor 1464, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Qala Muhammad bin Husaini, berkata Muhammad bin Husain, waruwiya an Ummid Dardai, dan diriwayatkan dari Ummi Darda, annaha qalat, bahwasanya dia berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, amman dakhalal jannata mimman qara'al Qur'ana ma fadluhu ala man lam yaqra'hu, di antara siapa tentang orang yang tentang orang yang masuk ke dalam surga
di antara orang-orang yang membaca Al-Quran, apakah Keutamaannya. Keutamaannya atas orang yang tidak membaca Al-Quran? Faqalat Aisyatu, maka Aisyah berkata, inna adada darajil jannati bi'adadi ayil Quran. Maksudnya ayi ini jama dari ayat ya. Bi'adadi ayil Qur'ani. Sesungguhnya jumlah derajat surga, derajat atau tingkatan tingkatan atau tangga juga kadang-kadang bisa ya. Sesungguhnya jumlah tangga-tangga surga serupa apa? Sungguhnya sesuai dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Gitu, Faman dakhalal jannata betul. Maka barang siapa yang masuk ke dalam surga, mimman qara'al Qur'ana falaisa fawqahu ahadun. Di antara orang-orang betul. Di antara orang-orang yang membaca Al-Qur'an, maka tidak ada seorang pun di atasnya, gitu Ustaz. Iya, betul. Poin 1. Auradal musannifu rahimahullahu, al-musannif rahimahullah telah menyebutkan hadzal haditsa, hadis ini an Ummi Darda'i, dari Ummi Darda, wa saddarahu bihadhihi sighati, dan maksudnya memakai bentuk ini atau berbicara atau menuliskan, bisa masuk. Saudara ini kan bisa menuliskan, Ustaz. Ya, menuliskan mungkin bisa ya, menuliskan. Dan menuliskan dengan siroh ini, ruwiya ya Ustaz. Ruwiya, betul. Wahia dan siroh atau bentuk ini ya, dan bentuk ini wahia, dan bentuk siroh ini tu'rafu, dikenal bisiroti tamridin wa tad'ifin, dengan siroh yang sakit gitu. Nah, tamrid ya, penunjukan ada yang apa ya, yang tidak beres ya, yang sakit atau dan lemah, bentuk, dan lemah. Fil ghalibi lil hadithi, dalam kebanyakan gitu ya. Fil ghalib, kebanyakan maksudnya. Kebanyakan lil hadithi, dalam hadis, wal haditsu dhaifun, dan hadis yang lemah, dan wal hadis, dan hadis ini dhaifun, dhaif. Wal haditsu dhaifun, dan hadis ini lemah, lam yathbut mauqufan an Aisyata, tidak tidak
Tidak Kok tidak apa? tidak ya bilang aja tidak sahih, Tidak Valid. sahih. tidak valid. Memakai V ya, jangan memakai P. Kalau tidak valid ya itu batasnya bahaya. Tidak valid. Tidak valid dari Aisyah gitu, Ustaz. Nah, betul. Jadi tidak valid disandarkan dari Aisyah atau disandarkan kepada Aisyah. Tidak valid disandarkan dari kepada Aisyah. Walam yasbut dan tidak valid juga marfu'an anin nabiyil karimi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak valid juga disandarkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Ustaz. Betul. Ini mauquf dan marfu ini Ya, Ustaz. adalah apa namanya? Ya apa istilah ilmu mustalah hadis ya. Kalau mauquf yang disandarkan kepada sahabat, kalau marfu yang disandarkan kepada Nabi. Jadi kemudian di sini ada ruwiya. Di sini di tu'rafu bi sighati tamrid wa tad'if. Ini kalau dimajhulkan ya, kalau dimajhulkan banyak sekali ukhbirna gitu, sama ya. Kalau qila, kadang-kadang qila itu ya kalau kata orang Sunda cenah, ya cenah katanya, nggak tahu benar, nggak tahu enggak gitu. Kemudian wajaa, lanjut Ustaz. lanjut. Wajaa fil haditsil ladzi qablahu, dan telah datang dalam hadis yang sebelumnya, anna fadla min anna fadla man qara'al qur'ana, bahwasanya keutamaan dari karunia, betul. Karunia, keutamaan, betul. Bahwasanya karunia bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, annahu yartaqi, bahwasanya dia naik fi darajil jannati, pada tangga di dalam surga. Wa yuqalu, dan dikatakan, wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, yaumal qiyamati fil jannati, pada hari kiamat di dalam surga, iqra warqa warattil, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil, kama kunta, sebagaimana dulu engkau, turattilu, membacanya dengan tartil, fid dunya, di dunia. Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya kedudukanmu, inda akhiri ayatin kunta taqra'uha, pada akhir ayat yang dahulu kamu membacanya. Aywa, nah, Masya Allah, ini bahasan materinya bagus sekali ya, Insya Allah. Syukran jazilan barakallahu fi. Barakallah. Alhamdulillah. Ini ummahat ya, kalau kita lihat juga bacaannya sudah mulai lancar-lancar, kemudian menerjemahkannya juga sudah tidak terbata-bata lagi, dan bacaan yang kita capai sekali pertemuan juga sudah naik meningkat. Ya, tidak terasa memang ada ada progres yang baik ya, tanpa kita sadari. Baik, kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Syukron jazilan kepada ummahat yang telah meluangkan waktunya. Baik, naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.